Oke, baik. Selamat siang semuanya. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas akhir dari praktikum Embedded System, yaitu judul 2, untuk membuat rangkaian komunikasi serial sinkron menggunakan protokol I2C. Untuk komponennya yang kita gunakan nanti ada dua buah Arduino dan satu sensor suhu TMP36. Terus kita juga menggunakan tools Tinkercad. Oke, baik. Jadi hmm, kita masuk ke Tinkercad. Di sini kita pilih sirkuit, langsung merangkai saja ya. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini kita pilih dua buah Arduino seperti yang saya bilang tadi. Lalu sensor TMP36. TMP di sini kan karena kita menggunakan tools, jadi kita nggak perlu breadboard, karena di Tinkercad ini kita bisa sambungkan kabel langsung ke ini, misalkan kita contoh ya ke anode begitu, jadi nggak perlu breadboard lagi. Setelah itu kita masuk ke uh, oh ya, saya jelaskan dulu ini TMP36 ini adalah sensor yang mendeteksi suhu di sekitarnya. Kalau dalam tugas akhir kita ini, kita mendeteksi suhu itu dalam bentuk Celcius. Oke, lanjut ke rangkaian. Sini karena kita I2C, kita menyambungkan dari A4 ini sebagai SDA, tempat pertukaran data. Tuh. Lalu A5 itu sebagai SCL. Eh, Kayaknya benar atau terbalik gitu. Pokoknya antara dua inilah. Coba kita kasih warna aja supaya lebih gampang terlihat ya. Kita sambungkan ini terlebih dahulu. Lalu eh, karena kita mau menyamakan referensi tegangan dari kedua ini, maka dari GND kedua ini disambungkan. Jadi Arduino Master ke dan Arduino Slave itu dihubungkan GND dari master ke slave agar referensi tegangan dari kedua Arduino itu sama, nggak berbeda gitu. Semuanya sih. Lalu untuk TMP ini kan ada tiga dia. Yang satu power, paling kanan GND, yang tengah ini Vout. Nah, Vout-nya ini karena kita uh, karena TMP ini mengeluarkan sinyal analog, maka dia dihubungkan ke A0 untuk memberikan informasi informasi dari dia ini nanti ke Arduino Master gitu, hasil deteksi dari sensor ini. Kita warnain oranye. Oke, lalu untuk power seperti biasa kita sambungkan ke 5 volt. Power itu VCC. Lalu GND ke GND. Oke. Selanjutnya kita akan um, memberikan source code untuk setiap kedua Arduino ini, karena untuk merangkai ini kita sudah selesai. Sebentar, saya cek dulu untuk source code-nya. Um, Oke, source code-nya sudah saya buat di notepad, jadi kita tinggal salin saja, tinggal mengikuti. Ini source code dari source code untuk Arduino Master. Di sini di Tinkercad kita jika ingin memasukkan kode ke Arduino, sini bisa klik di sini code dan ubah blocks. Nah, yang tadinya kan blocks ini ke teks karena kita mau masukkan dalam bentuk teks gitu.
continue aja, lanjut. Nah, ini dihapus, lalu kita Ctrl V aja. Nah, sebelum kita lanjut memberikan code ke Arduino Slave, saya akan menjelaskan sedikit uh, fungsi dari setiap source code dari yang kita buat ini, dari yang saya salin tadi. Untuk pada baris pertama itu dapat dilihat include wire.h itu digunakan untuk memanggil library wire. Ya, library ini diperlukan karena komunikasi I2C itu perlu menggunakan fungsi-fungsi library tersebut seperti wire begain. Nih, di sini ada. Terus wire begain transmission, terus wire wide. Pokoknya yang berawalkan wire gitu. Terus pada baris ketiga cons in sensor pin A0 digunakan untuk menetapkan pin 0 sebagai, nah, yang tadi ini sebagai pin input itu dari sensor TMP36. Nah, kan tadi benar kan Vout-nya ini. Lalu float suhu C di sini kita menginisiasi apa namanya, deklarasi ya. Kita deklarasi bahwa nanti variabel dari suhu C ini dia bertipe float, berbentuk bilangan desimal begitu. Lalu untuk void setup di sini adalah fungsi awal yang hanya dijalankan satu kali ketika Arduino pertama kali dinyalakan saat kita mensimulasikan ini. Wire begin untuk mengaktifkan komunikasi ini antar dua Arduino ini. Terus serial begin ini kita uh, mematok gitu. Jadi setiap Arduino ini dia kecepatan berbicaranya itu berapa, misalkan ini kan kita menetapkan 9600, maka Arduino 2 juga harus 9600. Jadi semua data yang didengar, yang dikirim, kecepatan kirim sama, jadi setiap orang itu kan punya kemampuan berbicara sama menerima. Jadi yang menerima ini dia harus pokoknya sefrekuensi gitu supaya obrolan mereka nyambung begitu. Lalu void loop. Di sini ada void loop itu berfungsi sebagai eh uh, ya perulangan nanti untuk ya ini fungsi utamanya sebenarnya. Itu kita langsung lanjut aja ke nilai sensor. Ini kita digunakan untuk membaca nilai analog dari sensor TMP36 yang dari A0 tadi itu. Nah, nilai sensor tadi itu disimpan uh, jadi nilai sensor itu disimpan ke dikirimkan ke Arduino Master. Lalu dan nilai yang dihasilkan itu dalam rentang 0 sampai 1023. Jadi dia punya tidak dengan 1 dan 0 aja. Jadi dia lebih smooth gitu kalau 0 sampai 1023. Jadi kemungkinannya itu banyak. Nilai yang dihasilkan itu banyak. Lalu kita lanjut ke float tegangan. Di sini digunakan untuk mengubah nilai analog menjadi nilai tegangan. Angka 5.0 ini nih yang di sini itu menunjukkan tegangan referensi Arduino yaitu 5 volt yang tadi dari VCC. Lalu sedangkan 1023 itu adalah nilai maksimum pembacaan analog pada Arduino Uno yang seperti saya bilang sebelumnya. Dengan rumus ini sensor yang awalnya berupa angka digital diubah menjadi tegangan keluaran sensor gitu. Nah, dari sensor ini. Terus selanjutnya ada wire begin transmission 8. Oh, kita bahas rumus-rumusnya terlebih dahulu. Uh, Lanjut ke suhu sini untuk mengubah nilai tegangan menjadi suhu.
dalam satuan derajat Celcius. Sini ini variabel. Eh, pada sensor TMP36 nilai tegangan perlu dikurangi 0,5 terlebih dahulu, kemudian dikalikan 100 agar menjadi nilai suhu gitu ya. Karena emang ini sebenarnya rumus untuk dari tegangan itu benar-benar hasilnya seperti real time suhu Celcius yang sebenarnya tuh. Lalu melanjut ke wire begin transmission di sini. hmm, ini adalah alamat slave-nya, yaitu di 8 ya. Pengiriman data IDOS. Jadi alamatnya 8, kita menginisialisasikan alamat dari si slave ini 8. Lalu wire wide itu digunakan untuk mengirimkan data suhu dari master ke slave. Data suhu C-nya tadi itu diubah terlebih dahulu menjadi tipe byte, sehingga data yang dikirim hanya berupa bilangan bulat. Itu. Jadi yang dikirim itu bilangan bulat. Nanti kita lihat di serial monitor ini nanti ya. Setelah kita coba simulasi. Terus pada baris 16 itu untuk mengakhiri proses pengiriman data itu sih, karena data yang dikirim itu sudah terlaksanakan gitu. Setelah itu uh, ini serial print ini untuk cover awal aja. Jadi nanti dia ada nilai hasil kalkulasi ini di depan sini. Ini kan ada kalau nggak salah spasi satu ya. Nah, di depan di sekitar sini nanti setelah spasi satu ini. Lalu serial print suhu C. Nah, ini nanti hasil dari kalkulasi yang sini yang tadi saya bilang. Dia akan ditampilkan. Lalu di belakangnya itu ditambah C karena kita ini rumus ini untuk Celcius gitu. Terus delaynya itu, jadi kan ini memang memberikan dia memproses terus, tapi dia dijeda setiap 1000 milidetik atau bisa dibilang 1 detik gitu. Oke, kita lanjut ke code. eh, oh enggak, ini sepertinya saya salah, kita harusnya di Arduino 1 kali, baru nanti seperti biasa ya kita masukkan ke teks continue saja, Ctrl V. Arduino 2 nya ini masih teks yang lama, kita hapus dulu, Ctrl A. Nah di sini nih, ini saya sudah siapkan code-nya. Lalu kita bahas ke code dari atau source code dari Arduino Slave. Di sini pada baris pertama itu seperti biasa wire H, karena kita akan menggunakan banyak perintah wire di sini. Lalu selanjutnya baris ketiga byte suhu diterima, karena kan tadi dalam byte untuk membuat data yang dikirim master itu juga dikirim dalam bentuk byte. Tempat menyimpan data suhunya yang tadi dikirim oleh master ke di slave ini, jadi disimpan begitu. Lalu void setup ini fungsi sampai sini ya. Wire begin alamat dia itu kan 8, tadi disamakan seperti alamat yang dipunya si Arduino master. Dia tahu bahwa alamat 8 ini punya slave, jadi tidak salah alamat. Lalu on receive event di sini digunakan untuk menerima data gitu. Jadi yang dikirim dia diterima dia. Dengan perintah ini dia tidak langsung masuk ke dalam loop, tapi dilakukan melalui fungsi khusus saat data masuk gitu. Serial begin, nah ini harus disamakan seperti master 1, yang dimana kedua orang itu harus sefrekuensi agar bicaranya itu nyambung gitu. Terus kita masuk ke void loop. Nah ini delaynya, data yang diterima tadi itu, jadi data yang diterima langsung dia kirim ke serial monitor, delay dulu 1 detik.
baru nanti dia kirim lagi data yang masuk. Jadi ada dua data yang masuk, data yang pertama dikirim, delay, data kedua dikirim, delay lagi, terus sampai seterusnya. Voice receive event, kita lanjut aja ke uh, baris. Nah ini nih, merupakan fungsi yang dijalankan ketika hardware slave menerima data master. Jadi parameternya itu in bytes, menunjukkan jumlah byte yang diterima oleh slave. Fungsi ini aktif karena sebelumnya didaftarkan melalui perintah wire or receive event. Tadi ini kita mendeklarasikan ini tadi di sini. Terus ada while digunakan untuk memeriksa apakah terdapat data yang tersedia yang dibaca. Nah, dia jadi ngecek data yang datanya masih ada nggak. Kalau nggak ada, eh ya dia stop ngirimnya. Karena kan nggak ada data yang dikirim. Karena kan nggak ada sebuah apa namanya ya data atau value ya. Itu. Kalau ada dia akan baca. Bener nggak? Disimpan ke, nah ya, yang tadi disimpan ke suhu diterima. Dia akan, nah, nah ya. Lalu dia print seperti biasa suhu diterima, bla bla bla, bla. Datanya serial. Nah di sini yang tadi dalam bentuk si sama. Nah coba kita simulasikan ya. Aduh salah salah. Nah, sudah berapa menit nih rekamannya? Ini tugas akhir saya. Lalu kita coba start simulation. How the book, enggak, ini close aja. Baru kita cek serial monitor dari Arduino 1 terlebih dahulu. Nah, bisa nggak sih di stopin? Nah, ini kan datanya terkirim terus, jadi delaynya itu 1 detik. Set, set, set. Eh, kita bisa merubah suhunya. Ini di sini kan kita bisa mengubah ini kan. Nah, ini kan hasil perkalian yang tadi itu. Jadi dia masih dalam bentuk apa namanya? Ada desimalnya. Kalau di Arduino 2 float, nah ini desimalnya setelah titik itu. Nah, dia dikirimnya bilangan bulat. Jadi membulatkan saja. Jadi kalau di sini dari program yang kita rancang, dia membulatkan angka yang dari depan aja. Jadi tidak menghiraukan yang di belakangnya. Walaupun angka di belakangnya itu dua, kan kita tahu kalau 24.6 itu kan dibulatkan jadi 25. Nah, kalau di program ini enggak, dia ngambil angka depannya jadi menghiraukan di belakang. Jadi patokannya angka 28. Nah, coba kita naikkan turunkan ke Minasa. Ini kalau dari Arduino 1, kalau dari Arduino 2 serial monitornya 216. Kenapa tuh? Kenapa nggak negatif? Kenapa nggak sama? Kayaknya karena perkalian ini sih. Coba-coba kita naikkan 124 ya. Nah iya, pasti di sini 124 sekian. Di sini agak ada tricky dikit ya, mungkin karena kesalahan source code yang diberikan. Dia kalau negatif itu, nah kalau negatif kan yang dikirim masih, kalau yang terima sama Arduino Slave dia dalam bentuk, oh karena perkalian ya, mungkin karena perkalian. Kalau dikali negatif itu agak kayak gimana gitu. Ini nol. So, kalau dua, oh dua ke bawah itu udah agak berbeda angkanya ya. Dia jadi positif 255 gitu. Mungkin karena ya dari rangkaian kita ini cuman mendeteksi suhu lingkungan yang rata-rata dari 1 ke atasnya ya, maksimal. Maksimalnya berapa ini? 125, 124 sekian. Nah, dari rangkaian kita ini dapat dilihat bahwa kedua Arduino itu dapat berkomunikasi dengan baik. Tuh, berhasil lah dari rancangan kita ini. Cuman agak tricky di sini nih. Dia ketika minus. Jadi rangkaian yang saya buat ini rangkaian sederhana untuk mendeteksi suhu lingkungan yang
rata-ratanya itu di atas positif, jangan sampai di bawah negatif. Jadi tidak cocok di lingkungan yang bersalju ya. Salju itu kan udah sampai minus minus Celcius gitu. Sebenarnya. Oke, sekian dari presentasi tugas akhir yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Oke.